dugaan tindak pidana para afiliator ini, apakah penggelapan, penipuan, judi, atau judi online, atau pencucian uang masih agak masih agak abu-abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya akan melanjutkan pembahasan tentang platform Binomo ya, Binomo. Jadi dalam perkembangan terbaru, kalau dalam video saya sebelumnya nanti bisa lihat di atas ya. Dalam perkembangan sebelumnya bahwa Mabes Polri itu mempersangkakan Indra Kents ini dengan pasal penipuan, judi, ya, judi online yang ada dalam pasal 27 ayat 2, penipuan 378, sama tindak pidana pencucian uang, pasal 3 ya, Undang-Undang 8 tahun 2010, Junto pasal 55 tentang pernyataan. Nah, kali ini saya akan mengulas ya, karena ada perkembangan terbaru ya. Kalau saya lihat, judi online-nya kok udah mulai dikaburkan ya. Tidak lagi menggunakan persangkaan terhadap judi. Saya coba menelusurinya dalam beberapa media dan termasuk juga channel YouTube. Jadi di salah satu channel YouTube-nya Denny Sumargo ya, itu ada wawancara dengan Indra Kents. Jadi Indra Kents dalam wawancara dengan Denny Sumargo ini dia menyebut bahwa Binomo ini adalah platform semacam judi. Ini membingungkan juga. Jadi dia tidak mengakui, dia menggunakan bahasa bersayap semacam judi. Dia tidak menyebutkannya judi, tidak menyebutkannya juga sebuah platform trading ya, tapi semacam judi. Berarti di dalamnya ada untung-untungan. Nah, saya kembali lagi dengan pasal yang dipersangkakan, ya, pasal yang dipersangkakan oleh Mabes Polri. Ya. Kalau memang ini adalah sebuah platform judi, maka pasal yang digunakan untuk afiliator dan juga broker adalah pasal 303 KUHP. Jadi 303 KUHP ini bunyinya seperti ini ya, sahabat hukum pidana. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta, dihukum barang siapa dengan tidak berhak: 1. Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Yang kedua, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk judi. Jadi, dalam kasus ini, jika ini adalah platform judi, sebagaimana rilis yang dilakukan oleh Bapepti, ya, Bapepti nanti bisa lihat di dalam video saya sebelumnya, menyatakan bahwa platform Binomo ini adalah judi. Nah, kalau platform Binomo ini judi, berarti orang-orang yang bermain di platform ini ya bisa dipersangkakan dengan 303. Jadi kalau ada 1000 yang bermain judi dan sebagai mata pencarian, berarti 1000-1000-nya itu harus diperiksa. Ya, apakah dia menang atau kalah, itu bisa dipersangkakan dengan bermain judi. Karena bermain judi itu tidak hanya mempidana para orang yang ikut serta atau bersama-sama dan juga perusahaannya, tetapi aktor-aktor yang terlibat di dalam permainan judi ini bisa menggunakan pasal 303. Nah, itu barangkali yang menyebabkan penyidik Mabes Polri tidak senang menggunakan pasal 303 ini, karena nanti semuanya akan terlibat ya. Jadi Bapepti menyatakan ini adalah platform judi, sehingga Binomo juga tersangkut dengan judi. Jadi bukan sebuah trading, itu kata Bapepti. Jadi Anda bisa membayangkan, jadi semua orang dalam kasus ini bisa dipersangkakan dengan 303 jika memang ini adalah platform, Binomo adalah platform judi.
Jadi bukan hanya Indaken, bukan hanya afiliator-afiliator lainnya yang saat ini juga sedang disidik oleh Mabes Polri, dan sebentar lagi juga mereka akan berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tetapi juga para pemainnya juga harus diperiksa juga ya sebagai saksi, dan mungkin juga nanti akan naik statusnya sebagai tersangka. Kedua, pasal yang dipakai oleh penyidik dalam kasus ini adalah penipuan. 378 KUHP. Jadi kalau penipuan ini ada disebutkan seperti ini bunyi pasalnya. Jadi ya, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi penipuan itu sebenarnya, misalnya begini, saya ya membujuk si A, si B, si C, si D ya dengan menggunakan perkataan-perkataan. Jadi jika Anda nanti menginvestasikan uangnya kepada saya, maka nanti Anda akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, 50%, lipatannya 80%. Ternyata setelah saya kutip itu uang itu saya bawa kabur. Ya. Nah, itu yang dikatakan penipuan. Jadi saya berhasil membujuk orang supaya menyerahkan uangnya ke saya, lalu saya bawa kabur uang tersebut. Nah, itu yang dikatakan penipuan. Nah, dalam kasus ini, para afiliator itu apakah menerima uang dengan perkataan-perkataan bohong tadi itu kepada para trader? Ya, kalau ini memang sebuah trader ya, sebuah platform trader. Kalau ini platform judi, berarti dia dan orang-orang yang ikut dalam main judi itu bisa dipidana. Jadi itu bukan lagi penipuan kalau ini platform judi. Tapi kalau ini bukan platform judi, maka berarti dia mengatakan kepada trader A, trader B, trader C, jika Anda menginvestasikan uangnya di platform ini, Anda dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Tapi kenyataannya Anda tidak dapat untung yang berlipat-lipat. Ya, malah Anda buntung. Tetapi kalau ternyata ada yang dapat untung berlipat-lipat, berarti kan memang benar. Jadi bisa, apalagi kalau dia mengatakan Anda bisa dapat untung, bisa dapat rugi. Berarti kan tidak ada perkataan-perkataan menipu di sini. Bisa untung, bisa rugi. Konteksnya beda lagi kalau itu iklan. Ya, misalnya ada seorang bintang iklan mempromosikan sampo, ya. Jika Anda menggunakan sampo ini maka rambut Anda berkilau, ya. Tapi ketika digunakan tidak berkilau, malah berketumbian. Apakah orang tersebut bisa dipidana? Ya, karena menipu, karena produknya nggak benar, tidak membuat rambut saya berkilau, tapi malah berketombean. Nah, ini konteksnya beda lagi. Ya, konteksnya beda lagi. Ini bukan penipuan, ya. Jadi dia menyarankan menggunakan barang tertentu, tapi sebenarnya dia tidak menggunakan barang tersebut. Lalu ketika digunakan barang tersebut ternyata ada juga yang memang rambutnya berkilau, ada juga yang berketombean. Berarti kan memang tiap orang memiliki konteks rambut yang berbeda-beda. Apakah itu dikatakan penipuan? Nah, itu yang agak sulit juga menggunakan pasal penipuan dalam konteks ini. Jadi ada yang untung, ada yang rugi, ada yang ya biasa-biasa aja. Atau ada yang cerdas. Oh, kadang pakai, kadang enggak gitu. Kadang main, kadang enggak. Nah, itu ya. Jadi tidak selamanya orang merasa dirugikan dengan kehadiran platform ini. Jadi nggak bisa juga dikatakan sebagai sebuah penipuan. Penipuan itu memang murni ketika dia nyerahkan, sama sekali nggak dapat apa-apa. Tidak ada orang yang mendapatkan satu keuntungan atas perbuatan dengan kata-kata yang tidak benar tadi itu, dengan keadaan palsu, nama palsu, dan sebagainya. Apalagi memang kalau kita telusuri lagi, ternyata platform ini ilegal, ya, dan dinyatakan ilegal. Berarti orang yang bermain di platform ilegal berarti adalah kejahatan. Siapapun yang mempromosikan, yang bermain itu adalah karena mereka sadar ada willen dan weten, ada pengetahuan bahwa ini platform ilegal, mereka bermain. Jadi konteks kejahatannya ya ada seseorang yang mempromosikan konten yang ilegal, karena ilegal dilarang dalam hukum Indonesia. Dan orang itu sadar, tahu itu konten ilegal. Ya. Berarti semua orang yang terlibat dalam konten ilegal itu adalah melakukan kejahatan. Orang yang menganjurkan tentu kejahatannya akan dipertimbangkan oleh hakim lebih berat. Tapi orang yang tahu itu konten ilegal dan tetap bermain juga merupakan satu kejahatan. Nah, ini
area yang agak sulit juga dengan pasal 378 KUHP. Lalu ada lagi pasal 372 yang saya dengar ya. 372 ini kan penggelapan. 372 ini barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan. Jadi penggelapan ini contohnya begini ya. Bendahara atau kasir, dia kan dapat kepercayaan dari perusahaan untuk memegang uang, ya, mengatur lalu lintas uang, melakukan pembayaran, melakukan tagihan, ya, transfer untuk gaji dan lain-lain. Nah, ternyata uang tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadinya. Ya, uang yang ada dalam kekuasaannya dengan tidak melawan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang disebut dengan penggelapan. Pertanyaannya dalam kasus ini, apakah para afiliator itu menguasai uang itu atau tidak? Memegang uang itu atau tidak? Lalu uang tersebut diambil nih. Itu kepentingan pribadi. Tapi kalau uang itu ada pihak ketiga, dia sendiri tidak menguasai uang itu, apakah bisa dikategorikan sebagai sebuah penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP? Dan yang terakhir yang saya dengar juga dari media, sayangnya saya belum membaca BAP-nya. Saya udah kontak teman-teman yang punya akses dengan polisi, kira-kira saya bisa nggak membaca BAP terhadap para afiliator ini. Karena kalau ada BAP-nya lebih enak ya. Kasus posisinya seperti ini, pasal-pasal yang dipersangkakan dengan ini, saya akan menganalisa pasal-pasal itu. Ini adalah analisa terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan melalui media yang disampaikan oleh Humas Mabes Polri. Satu lagi adalah pasal 37, pasal Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, terutama di dalam pasal 3. Jadi afiliator ini juga dipersangkakan dengan pasal 3. Jadi pasal 3 ini dalam Undang-Undang 8 tahun 2010, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana dengan pidana pencucian uang paling lama 20 tahun dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Jadi 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Tetapi harus dipastikan dulu kalau ini memang platform judi, berarti harta yang diperoleh dari platform ini ya memenuhi unsur pasal 3. Kita jungtukan dengan pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 itu tindak pidana asal yang bisa menggunakan rejim tindak pidana pencucian uang. Jadi di dalam pasal 2 ayat 1 itu termasuklah judi ya. Judi, penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya. Masuk. Jadi pasal 3 bisa digunakan kepada para afiliator. Kenapa? Karena dia memindah tangankan, mentransfer, jadi menghibahkan. Jadi orang-orang yang dapat hadiah dari para afiliator ini ya bisa kena pidana tindak pidana pencucian uang karena menerima uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Tapi harus dibuktikan dulu, bukan dibuktikan maksud saya, dipastikan ini tindak pidana apa. Kalau tindak pidana perjudian ya bisa menggunakan pasal 3. Tetapi kalau kita menggunakan tindak pidana perjudian ya pasal 303 nanti jungto dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, maka semua aktor bisa dipersangkakan melakukan tindak pidana perjudian. Jadi bukan hanya afiliator yang ikut serta, tetapi juga broker dan juga para pemain. Jadi bagi saya ya tentang dugaan tindak pidana kepada para afiliator ini, apakah penggelapan, penipuan, judi atau judi online atau pencucian uang masih agak abu-abu ya. Apalagi kalau kita menggunakan tindak pidana pencucian uang, berarti harus dipilah mana uang hasil judi, mana uang hasil penipuan, mana uang hasil penggelapan, ya dipilah. Kemudian dia mana uang yang mungkin halal ya, memang usaha dia, usaha para afiliator. Sebelum dia bergabung di afiliator, dia memang punya uang. Nah ini kan nggak bisa yang dijadikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dia main di kripto apakah itu platform yang ilegal atau tidak? Itu judi atau tidak? Nah, kalau tidak berarti kan tidak bisa disita karena tindak pidana asalnya bukanlah sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang
8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, saya berharap saya nanti dapat BAP sehingga saya bisa menganalisis lebih tajam. Apalagi nanti kalau dapat surat dakwaan jika kasus ini nanti berproses di pengadilan. Dan sahabat-sahabat hukum pidana, jika ada pertanyaan, komen, silakan bertanya. Dan jangan lupa juga like and share konten ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga ada manfaatnya bagi Anda semuanya pencinta hukum pidana dan keadilan. Salam hukum pidana.